Bang Andreas, Anda melihat tadi disampaikan bahwa kali ini memang berbeda kemarahan dari Presiden Jokowi dan akan melakukan evaluasi. Apa yang Anda bisa terjemahkan dari statement akan melakukan evaluasi ini? Seperti yang sebelum jeda kita katakan, biasanya jelang isu reshuffle ini ada dua opsi. Satu, menterinya tambah banyak berkomentar, atau menterinya akan calm down sejenak. Ya, yang pertama dari ini ya, gaya dan stylenya Pak Jokowi. Sampai seperti dia tadi mengungkapkan bahwa jangan sampai ada yang berbeda visi dengan visi dari presiden. Itu cukup keras. Itu cukup keras. Untuk gitu. Artinya untuk seorang Jokowi itu keras. Gitu. Nah, sehingga saya kira presiden tidak cukup dengan marah, gitu. Dan jangan sampai hanya sampai pada marah terus kemudian tidak melakukan sesuatu ya untuk ya meredakan atau mengeliminir konflik dan mengeliminir kegaduhan ini, gitu. Nah, harus ada suatu tindakan yang konkret sehingga kemudian ya ke depan, bulan depan kita tidak dengar lagi, gitu, ada kegaduhan ini. Sehingga kemudian rakyat juga melihat, oh ya presiden mengambil sikap yang tegas, dan sikap ini diambil atas dasar yang juga jelas. Kenapa beliau mengambil suatu tindakan dan ini bermanfaat untuk rakyat, gitu. Anda yakin, anggaplah bulan depan misalnya Anda tentu harapkan ada perubahan, para menteri gaduh ini bisa berubah secepat itu? Ya kalau saya perhatikan memang mungkin ada beberapa di dalam kegaduhan ini itu sudah menyangkut apa ya, karakter, gitu ya. Untuk hal yang tidak harus mereka perlu komentari dan kemudian itu menyangkut hal yang sifatnya personal, gitu. Seharusnya nggak seperti itulah, nggak seperti itulah. Ya menyindir kemudian ini person orang kan nggak bagus juga, apalagi dalam posisi yang sama sebagai pejabat ya, pejabat negara, gitu. Oleh karena justru bukan hanya soal bagaimana mereka bekerja dan berprestasi di dalam menunjukkan kinerja yang bagus, tetapi juga ya pejabat ini kan menjadi contoh bagi rakyat, gitu. Ada peran role model para pejabat di situ. Saya akan tanya narasumber yang ada di studio. Kalau Mas Hanta, Anda melihat mengapa ini kan tadi dikatakan juga oleh Mas Johan Budi, ini sudah berkali-kali, bahkan kita juga punya datanya, kasusnya juga kebanyakan ada isu-isu strategis. Tapi mengapa himbauan, teguran, marahnya presiden ini seakan-akan tetap tidak diindahkan, tidak dipatuhi atau tidak dianggap oleh para pembantunya? Saya melihatnya dari dua sisi ya, dua perspektif. Dilihat dari perspektif, karena tadi saya mengulang yang disampaikan oleh Mas Johan Budi tadi, hal ini bukan yang pertama, tapi berulang-ulang. Jadi kalau berulang-ulang itu kira-kira ada hal yang lebih substansial. Kalau orang sering pusing bukan sekedar masuk angin, tapi ada hal yang lebih serius, penyakit di dalam tubuh, kira-kira begitu. Nah, satu sisi kita melihat dari perspektif anggota kabinetnya, menterinya. Nah, dua catatan saya, ini jangan-jangan harus diperiksa ada loyalitas para menterinya. Jangan-jangan ada menteri yang lebih loyal kepada aktor di luar presiden. Jangan-jangan ada menteri membawa visi di luar visi presiden. Nah, itu hal yang serius menurut saya yang harus diperiksa. Ketika tadi Pak Jokowi mengatakan asal satu, visinya harus sama dengan visi presiden. Nah, kalau itu berulang, jangan-jangan ada itu. Jadi itu satu hal. Yang kedua, ya memang harus ditertibkan karena ini soal etika politik, soal etika menteri. Bukan anggota DPR, karena dalam problem, kata Giovanni Sartori itu, problem dalam sistem presidensialisme itu adalah di arena legislatif, bukan di arena eksekutif. Itu saya teoritis hasil riset di beberapa negara presidensial. Nah, ini anomali. Problemnya bukan di arena legislatif, malah justru di eksekutif. Terasa oposisi secara internal. Betul. Nah, ini problem di kementerian yang menurut saya setuju harus ditertibkan. Tetapi kalau ini dibiarkan, orang akan bergeser dalam persepsi publik ke Pak Presiden, ke pemerintah secara umum. Ini jangan-jangan ada problem dari kemampuan manajerial dan kepemimpinan secara keseluruhan. Dan ini juga mungkin ada konteks dalam pola komunikasi. Dan saya sangat mendukung ketika Pak Presiden menunjuk Pak Johan Budi sebagai juru bicara Presiden. Sehingga satu, jadi sebelum orang mendengar Menteri A, Menteri B, Menteri C, clear dulu apa sih sikap Presiden sehingga orang akan membandingkan, oh Menteri ini tidak sejalan dengan sikap Presiden. Mana yang kemudian tidak. Jadi harus jelas juru bicara Presiden itu adalah ya juru bicara Presiden. Menteri lebih baik menyampaikan ke publik tentang selain menyampaikan kinerjanya. Silakan. Ya, memang kalau kita lihat ya respons Pak
Jokowi terhadap katakanlah kegaduhan ini memang agak menegas meninggi ya dari sikap ketegasannya itu. Kalau sebelumnya saya mencatat beberapa bulan yang lalu beliau bilang itu biasalah dinamika. Karakter menteri saya kan beda-beda, yang suka keroncong, ada dangdut, ada rock, nggak harus sama seperti presidennya. Tapi yang sekarang lebih tegas tuh. Nah, dengan lebih tegas ini artinya saya setuju dengan Pak Andreas tadi mengatakan setelah ini tidak ada lagi kegaduhan. Karena kalau tidak hati-hati nanti orang meresponsnya itu gesernya ke presiden. Nah, jadi harus ditertibkan betul karena ini memberikan dampak negatif besar. Tadi juga disampaikan oleh Pak Mas Johan Budi juga. Ini memberikan satu soliditas, orang kan membaca soliditas terganggu. Kalau soliditas kabinet terganggu pasti kinerjanya terganggu. Yang kedua, soal citra dan kewibawaan pemerintahan dalam persepsi publik itu juga berpengaruh. Karena itu menurut saya geser ruang-ruang tadi, gagasan yang didebatkan tadi itu digeser ke dalam, di ruang kabinet, tidak boleh keluar. Yang bicara keluar juru bicara presiden, resmi mengatakan ini sikap presiden. Yang lain ingin ada perbedaan, tempurnya di dalam. Solusi itu yang menurut saya selain misalnya disiplinkan, memberi peringatan keras, ya yang paling keras itu bisa dipertimbangkan untuk dievaluasi sampai dengan reshuffle kabinet. Oke, baik. Kalau Bang Andreas, Anda melihat ini juga terutama dari kacamata Anda sebagai PDIP juga pengusung terbesar presiden, bagaimana Anda melihat kok terjadinya seperti katakan Mas Hanta tadi malah di eksekutif? Ada komentar apa dari PDIP? Ya, saya kira benar apa yang disampaikan oleh Mas Hanta tadi bahwa ini kok jadi anomali di dalam pemerintahan kita gitu. Justru ribut-ributnya itu di eksekutif dan ini bukan dinamika lagi gitu. Kalau dinamika orang berbicara, berdebat sesuatu yang substantif pada ranah yang tepat gitu. Sehingga publik pun melihat dan bisa menilai seberapa jauh substansi yang diperdebatkan tersebut gitu. Tapi ini sudah sampai pada hal-hal yang yang personal gitu. Kalau kita bandingkan dengan masa-masa lalu bagaimana para politisi kalau berdebat misalnya dulu bahkan di zaman-zaman ya tahun 50-an, tahun 60-an seperti Kasimo, Muhammad Nasir yang beda partai, beda ideologi, tapi ketika mereka berdebat setelah selesai berkawan kembali gitu. Nah, itu menjadi contoh yang bagus untuk politisi itu profesional. Ini politisi, tapi kebanyakan catatan kami juga menunjukkan justru yang banyak gaduh ini justru bukan berasal dari partai politik. Justru itu. Saya ini termasuk dulu orang yang tidak suka dengan dikotomi politisi dan profesional gitu. Kan ini kan kelihatan gitu, yang profesional yang mana, yang politisi yang mana gitu. Justru yang bikin ribut ini yang politisi, yang profesional, yang konon profesional itu gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hanta tadi, justru kita harus banyak bertanya, ini mereka ini afiliasi dan bos-bosnya kemana gitu. Jangan sampai beda visi dengan presiden. Seperti yang presiden sampaikan. Kalau ke partai jelas, dia afiliasinya ke partai, lu cek deh ke partai deh. Dia nih ininya bagaimana cara pikir dan cara pandang dia. Tapi kalau afiliasinya liar dan kemana-mana, jangan sampai keluar itu lagi. Jadi berbahaya, nah, itu justru berbahaya gitu. Oke, baik. Mas Hanta silakan. Ya, bagi saya sederhana ya. Setiap pemimpin punya gaya, style. Saya setuju. Tetapi yang terpenting bagi saya adalah memiliki dampak. Stylenya kepemimpinan presiden itu punya dampak. Bagaimana caranya? Dampaknya apa? Seperti tadi katakan, setelah ini tidak ada lagi kegaduhan. Jangan sampai setelah ini ada kegaduhan lagi, babak baru. Jadi dampaknya harus dirasakan. Apa yang harus diperbaiki ya? Banyak menurut saya soal tadi ya, tadi sudah ditegaskan Pak Johan Budi bahwa presiden sebagai top leader ya, pemimpin satu, bukan seperti DPR. Kemudian pola komunikasi sudah semakin membaik, yang itu harus jelas, clear, tuntas, jelas apa sih kebijakan pemerintah. Kalau ada suara-suara lain berarti memang menterinya memang harus ditertibkan. Terakhir, menurut saya sanksi itu kalau ternyata sanksi ringan tidak, presiden punya kepentingan untuk menertibkan tadi karena punya dampak. Untuk melakukan reshuffle kabinet itu banyak indikator, bisa kinerja, bisa dia tidak bisa bekerja sama dengan tim, bisa juga kontraproduktif karena bikin kegaduhan politik terus. Ini yang menurut saya apapun caranya presiden tentu punya pertimbangan dan ujungnya jangan sampai kegaduhan tadi bergeser, DPR-nya turun nanti geser ke eksekutif. Nah, ini anomali lagi presidensialisme kita. Yang juga jadi ranah ributnya para menteri ini menurut Anda perlu pasti kalau saya sebagai media sosial, kita menginginkan menteri di media sosial itu bukan saling nyentil-nyentil. Itu bukan kelas menteri. Menteri itu adalah menyampaikan kesuksesannya. Dia sudah melakukan apa dan seterusnya. Kalau menteri tukang sentil situ, sentil sini, menurut saya itu tidak cocok jadi menteri.